Malam guys. Main di mana nih? Oh iya asik bener Dia mau ikut. Ayo bro. Ini sampai apa? Oi guys. Ini baik. Kelas gue juga ya. Iya. Itu gue juga bahas WA Oke kamu. guys, malam ini ada kita mau live nih guys. Jadi kita lanjut nanti ya. Ini di mana nih? Santi join ke sana. Silakan join Pak di mana sih? Jojo, Jojo. Jojo. Ayo Pak, datang Pak. Ayo datang Eh, Pak. siap siap. Sherlock ya. Oke, kami keluar dulu ya. Biar lanjut. Oke, sip. Lanjut ya. Stay tune ya. Oke guys, malam ini kita mau ngobrol santuy bersama dengan Mas Yogi Kortisa guys. Beliau ini adalah seorang cyber security dan juga pengajar di sekolah hacker. Oke, Ah, oke. Tes 1 2 3. tes aman, mantap. Aman kayak ini, Pak. Gimana suara saya jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke, suara Mas Yogi juga Gimana? jelas banget. Oke, sip. Mantap. Kita mulai aja ngobrol-ngobrolnya ya. Ini teman-teman udah Oke. pada gabung. Guys, saya ulang lagi kita malam ini ngobrol dengan Mas Yogi. Ini kita ngobrol dengan orang yang tepat, guys, tentang hacker ya. Ini kenapa hacker di dunia ini pada takut dengan hacker dari Indonesia? Kenapa? Nanti hal-hal yang lain kita ngobrolin lagi dengan eh, narasumber kita malam ini. Langsung saja, Mas Yogi boleh perkenalkan diri dulu Mas ke teman-teman yang lagi join dengan kita ataupun nanti nonton video ini secara offline. Oke, perkenalkan diri ya. Oke, Kayak mungkin perkenalannya apa ya? Nama saya Yogi Kortisa. Sekarang mungkin domisili di ini ya, Kota Batam ya. Oh, terus untuk yang tema kita ini serem banget ini, Pak ya. iya benar, serem banget. Hacker. Ini saking seremnya, Eh, Mas Yogi. Ya, saking ya. seremnya. Ini kan sambil lanjut nanti perkenalan sambil ngobrol. Ini Ah, waktu saya post tentang hacker ini, ada sekitar 20 orang yang follow saya. Ini saya spill gitu, ini para hacker nih. oh, Jangan-jangan nanti kita di-hacker juga nih, di-hack juga nih. Serem banget nih temanya nih. Oke, jadi Mas Yogi selain cyber security juga mengajar di sekolah hacker ya? ya kebetulan sebuah startup gitu ya tentang sebenarnya di sini ya hacker profesional ya maksudnya ya yang kerja Iya. sebagai profesional sekolah sekolah hacker itu untuk apa semacam bootcamp untuk mempersiapkan the next mungkin lebih tepatnya kalau di profesional kita pakai katanya cyber security profesional gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, Mm-mm. ini tadi kan sudah jelaskan untuk mempersiapkan profesional-profesional di masa yang akan datang begitu. Nah, Mm-mm. ini sekolah cyber ini atau sekolah hacker ini eh, dibatasi nggak usianya atau backgroundnya atau pengalamannya atau bisa pemula seperti saya atau teman-teman yang lain? Enggak sih. Jadi nggak ada batasan usia ataupun apa ya pengalaman dan sebagainya sih. Jadi pure untuk yang emang mau belajar hacking itu, terus diniatkan untuk profesional ya. Karena memang sekarang ini kalau kita lihat lagi banyak kebutuhan kan, apalagi di Indonesia itu bisa dibilang tahapan berkembang ya, baru berkembang untuk domain cybersecurity sendiri di dunia profesional. Gitu Iya, sih Pak. betul.
Nah, ini akhir-akhir ini, 2 minggu terakhir ini kan lagi naik nih ya tentang hacker ya. Artinya kita nggak perlu sebut nama yang sudah seorang hacker yang membobol beberapa website pemerintah, data-data penting begitu ya. Nah, kalau menurut Mas Aha. Yogi itu kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Apa Ya karena sudah, kelemahan yang punya data ini, website ini, atau karena memang hacker Indonesia ini memang jahil-jahilnya nih sekarang nih? kalau dari saya sih sudah wajar terjadi gitu. Kenapa? Kenapa? Karena ya ya ini maksudnya yang lagi rame ya yang ke belakang nih. Siapa Iya, sih oke Bjorka kita itu nggak ya perlu sebut Bjorka? nama lah gitu ya. Udah rahasia umum ya. Jadi Iya, iya sebenarnya betul. fenomena itu sebenarnya udah ini ya, udah sering ya terjadi belakangan tahun belakangan. Cuman ini mungkin gongnya aja gitu. Dia mungkin lebih apa ya, lebih berani gitu kan. Kayak Iya, lebih ya lebih berani sih. Terus juga kalau saya lihat sih em, apa namanya ya wajar aja sih. Itu kan data ya. Dia dia sebenarnya kan menjual data sih ya di semacam marketplace kayak marketplace jual beli data gitu kan, data di situ. Kenapa bisa terjadi? Ya sebenarnya semua berperan sih. iya, Di situ kan kita lihat sih data, misalnya data dari pemerintahan gitu ya. Em, kita bisa lihat ya dari sistemnya juga kan kita memang data ini masih belum apa dinilai penting ya kalau kita lihat kan. iya, Misalnya di keseharian nggak ada yang memperlakukan data itu penting. Nah, beda kalau di luar negeri tuh. Di luar negeri itu udah ada yang nge-enforce ya kayak di Eropa tuh ada GPDR dan gitu kan. Itu yang kalau mau moto orang aja iya, itu udah ini udah ilegal gitu kan. Nah, ini kita sekarang di Indonesia data misalnya KTP gitu. KTP kan masih difotokopi gitu kan. Nah, itu iya. siapa yang menjamin itu yang tempat fotokopi datanya nggak disimpan gitu. Ya Iya sesederhana betul. itu sih. Terus juga ngomongin data itu kebanyakan sekarang kan di sistem ya, sistem informasi gitu ya. Kita masukin data kita kayak di toko online atau sistem pemerintahan ya. Sistem pemerintahan itu kan mau nggak suka kan kita di enforce ya. Apa namanya itu pertukaran data ya kata gitu. Nah, cuman balik lagi tadi itu nggak ada aturan yang kuat yang mengikat sebenarnya kedudukan data ini penting atau enggak. Terus data ini definisinya apa? Ada apakah semua data itu sama gitu? Tidak ada pembagiannya gitu. Misalnya data pribadi dengan data yang bukan pribadi, apakah perlakuannya sama? Nah, kayak gituan kan nggak ini ya, nggak sampai kalau menurut saya ke masyarakat. Ke Walaupun masyarakat ya, betul. walaupun kemarin atau 2 hari yang lalu ya UU PDP ya baru disahkan kan, Iya, UU DPR sudah perlindungan data pribadi ya. mensahkan data pribadi. Iya Mm-mm. betul. 2 hari yang lalu kalau nggak Nah, salah ya. ya, Iya itu kan nggak selesai di situ. Itu baru permulaan kita baru start tuh. Implementasinya betul. gimana, enforcementnya gimana. Nah, itu perlu sosialisasi lagi di semua stakeholder ya. Di pemerintahan gimana, di apa para si yang yang memperlakukan data itu yang itu gimana gitu kan di swasta juga gimana. Itu perlu perlu Oke. berproses sih. Cuman Oke, jadi sepertinya itu bisa terjadi karena memang behavior apa karakter masyarakat kita juga belum terlalu terpeduli, dari pemerintahnya juga masih belum optimal begitu ya. Jadi data-data itu bisa kemana-kemana aja gitu ya, nggak tersimpan dengan rapi begitu ya. Tapi mungkin kedepannya bisa lebih bagus gitu ya setelah undang-undang ini bisa disahkan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Mas Yogi ya. Mungkin pertanyaan yang sama juga dengan teman-teman yang nonton live ini. Eh apa namanya? Kan ini hacker ini kan sering konotasinya negatif begitu ya. Negatif karena membobol, masuk meretas begitu ya. Ada nggak sih sisi positif dari seorang hacker itu? Sisi positifnya apa gitu? kalau kita ngomongin hacker sebenarnya definisinya jauh dari tentang hal positif atau negatif ya. Kalau kita misalnya bicara tentang hacker itu kan sebenarnya filosofi ya. Awalnya itu
Jadi nggak ada hubungannya dengan positif negatif. Jadi kalau ujungnya, nah baru itu apa namanya tuh keilmuan yang dimiliki hacker itu mau dipakai positif atau negatif gitu. Mungkin kalau ngomongin sejarah hacker itu kan awalnya kalau nggak salah di MIT ya. Jadi unsur-unsur hacker itu orang disebut hacker tuh jadi nggak melekat pada yang hanya ilegal ya, kegiatan ilegal sebenarnya. Jadi kalau unsurnya terpenuhi itu bisa aja dibilang hacker. Apa itu unsur-unsurnya? Misalnya awalnya kan hacker ini bagaimana variabel-variabelnya kan tentang kreativitas ya, kreativitas, berpikir out of Ya, the box gitu. Nah itunya dulu tuh apa namanya garis besarnya. Terus seorang dibilang hacker kalau hacker lain bilang seorang itu hacker gitu, pengakuan ya, pengakuan. Jadi bukan dia yang mengklaim hacker gitu. Terus awalnya dari situ sebenarnya. Em, Kalau teknisnya awalnya dari ini malahan ya, ilmu komputer ya. Kalau nggak salah di MIT itu, jadi kan programmer ya yang membuat program komputer gitu kan. Nah, hacker ini muncul dari mana? Programmer nih, nah misalnya dari beberapa programmer di situ bikin sistem lah gitu kan. Cuman ada satu orang nih agak beda deh bikin sistemnya, dengan nggak biasa gitu dengan yang lainnya. Nah itu tercetuslah kalau misalnya kata-kata hacker dari sana gitu. Nah, jadi bisa ya. disimpulin sendiri, nggak ada hubungannya dengan positif negatif. Negatif, Hacker positif, itu negatif tentang, gitu ya. nah, cuman pergerakan maknanya yang berubah setelah tahun ke tahun ya dari Ya, media dan sebagainya. Nah, tadi karena tadi ya bisa dibawa ke positif, bisa ke negatif. Jadi bisa dibilang hacker itu orang yang terlalu kreatif ya di bidang teknologi iya gitu. betul. Kreatif, yang suka ngoprek gitu, off the box. Jadi misalnya ada yang bikin sistem nih. Nah, kalau hacker nggak berhenti di situ tuh. Dia bikin sistem, dia resah tuh, selalu resah. Ini sistem ini udah cukup nggak sampai di sini. Gimana nih biar lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Bahkan dia menggunakan apa? Jadi hacker tuh bisa membuat sistem, bisa juga dia menguji sistem yang sudah ada, ya kan? Jadi di situ variabelnya kreativitas, curiosity ya, keingintahuan yang kuat. Nah, itu kalau kalau ada variabel-variabel itu, nah itu situlah hacker. Nah, kenapa bisa ada dibilang sekarang ya hacker baik, hacker jahat gitu ya, white hat dan black hat. Nah, itu perkembangan aja ya di ujungnya. Cuman makna hacker ataupun kata hack atau hacking itu sendiri, kalau menurut saya nggak ada hubungannya positif dengan negatif atau ilegal atau apa legal ya, gitu sih. Oke, oke. Ini serasa jadi kuliah umum nih ya. Di kuliah dengan seorang ahlinya begitu. Oke, nah Mas Yogi. Oke, kita Mm, terlepas dari positif negatifnya begitu, tapi di ujungnya kan mm, tergantung personnya gitu ya. Apakah mm, membuat ini menjadi kreatif lebih baik atau malah ke arah yang tidak benar begitu ya. Artinya ada pelanggaran ya, hukum di sana. Nah, mm. sekarang muncul istilah-istilah cyber security. Nah, ini apakah karena dampak negatif dari seorang hacker maka ini muncul atau gimana nih? Cyber security ini kan lagi booming juga kan ya? Ya benar. Ya tadi itu karena dia berkembang ya, mulanya hacker ini ataupun hacking itu digunakan konotasinya awalnya apa namanya tadi di ilmu komputer ya, pemrograman. Cuma karena berkembang tadi dipakai untuk merugikan ya, merugikan orang lain awalnya tahun 80-an kalau nggak salah, mulai 70-an itu. Jadi dilabelilah situ kan baru berkembang ya, ilmu komputer, jaringan ya, jaringan komputer dilabelnya orang penjahat yang berkaitan dengan komputer dan IT itu hacker gitu kan. Iya kalau menurut Iya, saya nggak salah juga. Saya setuju-setuju aja. Yang iya, dia apa dipakai untuk legal disebut hacker, yang kalaupun dia apa namanya lebih ke legal disebut hacker juga. Jadi nggak masalah. Nah, cuman poinnya tadi kenapa muncul makin banyak lagi nih istilah ada cyber security gitu ya. Bahkan iya, sebelum cyber security sebenarnya ada yang lebih luas lagi ya, istilah information security sebenarnya. Kak, iya, bagaimana apa mengamankan informasi. Nah, kalau cyber security berarti lingkupnya aja yang berubah karena sekarang kemunculan internet berarti di ruang cyber ya, ruang dunia maya. Bagaimana kita apa namanya itu melakukan penerapan keamanan di lingkup cyber, berarti data digital ya, digital. Nah, kalau sebelum itu ada kalau lingkup yang luasnya lagi itu information security.
Nah, itu itu sebenarnya udah lama ya, information security itu mulai dari di bawah tahun 2000 bahkan ya. Nah, kenapa ini berkembang ya? Ya karena itu tadi ada yang menggunakan kemampuan hacking, ternyata bukan hanya untuk tadi itu biasa di awal kan dibangga-banggain nih, wih keren nih hacker kan, Ya, ngodingnya nggak biasa gitu kan, programnya kalau yang hacker yang buat nih kayaknya luar biasa, beda dengan ordinary people atau ordinary programmer gitu kan. Nah ternyata ada yang gunain kemampuan hacking gitu, sorry, hacking untuk menggunakan sebuah sistem gitu kan, secara tidak semestinya. Nah jadi sistem di sini bukan hanya aplikasi ataupun sistem informasi ya, bisa juga hardware gitu, perangkat misalnya. Dulu-dulu hacker-hacker itu ada yang ngakalin telepon gitu kan. Telepon yang ya, harusnya telepon gitu kan, bayar ke provider, nah di akal-akalinya gimana nggak bayar gitu. Nah itu tuh kalau dulu ya, tuh, semacam itu. Nah gara-gara ada itu, ada kerugian, ya kan, merugikan, ada motif dan ini merugikan, nah, maka muncullah tadi bagaimana nih menangani mengamankan ya. orang yang menggunakan kemampuan hacking untuk merugikan orang lain tuh gimana solusinya. Nah, muncullah yang tadi kan, ya udah kita lawan juga pakai kemampuan hacking tapi di pertahanan, ya kan? Muncullah ada ya keamanan ya. Keamanan informasi sampai sekarang Ya, kita yang terkenal keamanan cyber ya, cyber security ya. Nah, itu sih iya. kalau Nah, kalau ini yang saya lihat. kalau saya orang awam, Mas Yogi ya, Mm-mm. yang nggak paham dengan pemrograman, nggak paham dengan Mm. dunia komputer dan lain-lain begitu. Nah, ini dihubungkan dengan dunia maya. Nah, kalau di dunia nyata kan kita punya keamanan ya, ya siapa yang melanggar Mm-mm. hukum ya ditindak begitu. Lalu ada Mm-mm. preventif ya dari banyak lembaga. Nah, sekarang ini kan dunia maya ini bagaimana nih pengaturannya nih? Apakah ada lembaga khusus yang mengatur ini dunia maya atau memang eh, teman-teman hacker atau cyber security itu punya grup sendiri, punya komunitas sendiri untuk ngatur ini? Gimana nih? Bisa diceritain nggak? Nah, ini menarik ya, apa namanya, pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin aturan, aturan itu ataupun ini ya semacam ada nggak sih yang mengatur ya? Sebenarnya dia mengikat di aturan di mana kita berlaku ya harusnya. Misalnya kita di Indonesia gitu. Kalau ngomongin aturan ya kita ngikut di Indonesia. Berarti kalau tentang apa namanya, tentang hacking itu mungkin munculnya masih di Undang-Undang ITE ya, pengaksesan Iya, secara ilegal. Itu kan hacking ya. Terus di ya di situ. Nah, cuman kalau di luar aturan misalnya undang-undang gitu, memang nggak ada yang payung paling global dunia itu semua hacker harus nurut nih aturannya gitu, nggak ada. iya, Cuman ada yang namanya kode etik sih, kode etik. Nah, kode etik hacker itu karena dia awalnya kan muncul hacker ini banyaknya dari komunitas ya, dari iya, komunitas kan. Dulu tuh mungkin dulu dikenal underground ya, dulu underground. Jadi yang belajar hacking ini diam-diam nih. Karena kan belum masih abu-abu ya, nggak ada aturan yang jelas bahkan di negara masing-masing gitu kan, apalagi di Indonesia ya sebelum ada undang-undang ITE itu kan abu-abu tuh. Jadi iya, masyarakat masih pada bingung nih, ini ilegal apa legal nih gitu. Kalau ilegal apa undang-undangnya gitu kan? Ada yang nyuri kartu kredit orang gitu kan? Nah, iya. yang kayak gituan. Cuman karena abu-abu, nah itu masih sembunyi-sembunyi gitu. Nah, yang menarik sekarang karena tadi ada istilah information security, cyber security, hacker tadi yang underground itu udah dapat wadah lagi nih daripada dipakai gitu kan kemampuannya untuk nggak nyaman hidupnya kan ilegal sembunyi-sembunyi, ya udah ini jadi hacker baik aja gitu ya. Terus kalau sekarang nama pekerjaannya cyber security profesional ya. Jadi Iya, hacker spesialis atau profesional ya ya. spesialis profesional di hacker di hire oleh suatu perusahaan ataupun konsultan gitu kan untuk apa? Untuk ya mempertahankan aset digital Nah, eh, organisasi tersebut gitu. nah itu tujuan saya bertanya tadi sisi negatif dan positifnya sih sudah nangkep gitu ya. Jadi Hmm, kalau saya hmm, melihat ini karena belum pahamnya masyarakat tentang hacking, hmm, tentang hmm, hacker cyber security ini, akhirnya kan hmm, para hmm, hacker itu punya sisi positif. Nah, mereka nih yang dipanggil atau di karyakan untuk mengamankan begitu ya. Karena belum ada hmm, hmm.
wadah yang khusus gini. Kita ngambil untuk cyber security ambil dari wadah khusus gitu ya. Ini kan belum ada, masih melihat dari sisi para hackernya begitu yang mampu secara otodidak atau tidak secara lembaga begitu ya. Ini gimana pendapat Mas Nah, Yogi? oke. Kebetulan saya sendiri ada di pemerintahan ya, full time-nya. Jadi sebenarnya dari segi pemerintah pun sebenarnya berproses ya. Sebenarnya kita ada tahu ada lembaga BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, yang ditugaskan untuk ya itu yang berkaitan tentang ketahanan negara di bidang siber ya. Nah, sebenarnya berproses, mereka selalu apa namanya, ya ada kerja lah ya, ada Iya, kampanye dan mengeluarkan, jadi ditugaskan bikin standar itu yang Bapak tanyain tadi, kalau kalau manajemen ya sebenarnya. Nah, bagaimana misalnya mereka kan di sistem pemerintahan ya, bagaimana sistem pemerintahan tuh manajemen keamanannya ini, tata kelolanya dan sebagainya itu clear gitu, mulai dari hulu ke hilir gitu. Mulai dari jadi domain cybersecurity ini kan banyak yang diamankan, ini kan banyak, Pak. iya, Ada tadi yang Bapak bilang apa, data ya. Data itu hanya salah satu yang diamankan gitu. Ada fisiknya gitu kan, ada people-nya kan. Jadi ada people, proses dan teknologi. Nah, biasanya yang ada kita sistem tengok. juga gitu ya, sistemnya juga Mm-mm. yang bisa Mm-mm. dihack. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya prosesnya berproses ya. Bentuknya mungkin kalau dilihat pemerintah dari webinar ya, webinar, kalau ke masyarakat ya, kampanye dan sebagainya itu di ya tadi saya bilang kita masih dalam tahap berkembang ya. Tapi kalau Ya, saya bilang sih itu perkembangan yang cukup inilah. Jadi bisa dibilang mungkin koordinasinya aja. Nah, itu kan di sisi pemerintahan. Nah, misalnya kayak yang di sisi komunitas itu juga sebenarnya mengambil andil juga gitu. Ya, salah satunya itu bikin ya, training cybersecurity gitu kan. Bagaimana sih mengenalkan ke masyarakat apa sih sebenarnya sih makna hacking, sama terus ada cybersecurity. Apakah hacking itu selalu konotasinya negatif gitu, atau memang dia itu bisa kita manfaatkan gitu. Misalnya untuk menjaga keutuhan negara gitu kan. Nah, itu kan hubungannya ke sana kan. ya, Tentang pertahanan kedaulatan negara kan jadinya kan. Karena betul. mungkin tantangannya itu kalau kita ngomongin cybersecurity atau hacking itu kan spesifik ke teknis ya, kemampuan Ya, teknis gitu. Nah, itu mungkin tantangannya. Jadi cuman kalau saya lihat sih di pemerintahan sih berproses ya. Jadi ya udah betul, mulai berproses. misalnya di sistem ini nih, sistem pemerintahan kan banyak yang ngeluh nggak aman gitu kan, datanya bocor dan Ya, sini mm, gitu. Dan sebenarnya apa namanya, koordinasinya udah ada. Jadi kayak perumusan UU PDP itu sebenarnya bukan pemerintah doang, itu diundang juga stakeholder yang expert gitu kan, di ya. apa namanya, di komunitas, di profesional dan sebagainya. Jadi berproses sih. Oke. Saya yakin Nah, sih ini karena beberapa ke berproses, depan. Mm, Nah, iya. kan begini nih, Mas Yogi ya. Mm, Di dunia nyata itu kan, misalkan profesional, kita bicara profesional. Misalkan seorang yang mendampingi secara hukum, hak-hak hukum orang lain itu disebut lawyer, pengacara, begitu ya. oke. Nah, ini kan, Mm. nah kalau di dunia maya itu disebut apa nih? Apakah ada istilah khusus begitu? Profesional yang menangani itu di dunia cyber ini. Em, nggak ada sih. Jadi sebenarnya yang setahu saya ya, kalau ngomongin aturan, tetap dia terikatnya ke di mana kita berada sih. Jadi Ya, nggak ada yang mengatur ruang cyber ya, yang di luar negara itu nggak ada kalau menurut saya. oke, Yang ada oke, mungkin oke. yang bikin standar yang boleh dipakai atau enggak, misalnya kayak ISO ya, misalnya standar manajemen keamanan informasi. Nah, itu ada memang lembaganya bikin gitu, misalnya ISO 27001 gitu kan. Nah, dia bikinin tuh misalnya standar manajemen keamanan di data center misalnya. Nah, itu bisa diadopsi, kita adopsi gitu ya. Misalnya kita punya organisasi yang berhubungan dengan itu, misal atau standar pengamanan payment 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 card ya. Nah, itu ada yang namanya PCI DSS ya. Nah, itu bisa diadopsi e-commerce nih.
e-commerce ataupun vintage kan untuk penyelenggaraan bagaimana penyelenggaraan apa namanya tuh vintage yang aman gitu, menjaga Iya. keutuhannya. Jadi standar ada ya, standar yang buatin secara global. Nah, itu tinggal kita mau adopsi atau enggak. Nah, biasanya standar itulah yang nantinya jadi regulasi misalnya di pemerintahan. Nah, karena kan kita nurutnya ke ini dong ya, hukum karena kita negara hukum gitu kan. Iya. Nah, itu misalnya di Kementerian Keuangan nih. Nah, itu misalnya kalau nggak salah vintage atau bank-bank itu harus diaudit berkala misalnya kan, harus diaudit keamanannya menggunakan apa nih, standar apa. Nah, semacam itu minimal standar ini terpenuhi. Nah, seperti itu sih. Oke, oke. Nah, kalau melihat ngobrolan kita ini ya, Mas, yang nggak kerasa nih, kita Mm-mm. udah hampir 25 menit nih ngobrolnya begitu ya. Nah, Mm-mm. eh, begini Mas, karena ini berproses dan kedepannya ini juga merupakan satu kebutuhan kita yang urgent juga. Nah, Mm-mm. kalau melihat dari sisi itu, kita sebenarnya butuh banyak profesional yang bergerak di bidang ini gitu ya. Nah, Benar. kalau menurut Mas Yogi gimana terawangannya ke depan, khususnya masa depan Indonesia ini, apakah akan dibutuhkan sekali atau biasa saja seperti ini gitu, atau gimana menurut pendapat Mas Yogi nih? Loh, kalau kita lihat dari apa namanya sebab akibat ya pasti dibutuhkan sekali ya. Yang bikin survei juga kalau kita lihat ya, masih belum berubah surveinya. Jadi masih ada gap untuk kebutuhan sama ketersediaan SDM ya untuk di Ya, cyber security. Baik itu apa global dan Indonesia apalagi sebenarnya. Dari kasus yang iya, banyak dan kita karena berproses itu apalagi ya kita lihat ya ada lagi dikebut sih sebenarnya, dikebut tentu teknologi di cybersecurity itu mahal-mahal loh dan canggih-canggih gitu. Nah ini karena tadi di cybersecurity itu ada tiga komponen, people, proses, dan teknologi. Nah, jadi nggak bisa hanya memperhatikan satu atau dua variabelnya. Oke, teknologinya udah canggih nih. Kita gelontorin dana, pemerintah gelontorin dana kan katanya ke BSSN ya, yang terakhir yang banyak itu iya, berapa M gitu. Oh, mau secanggih apapun itu tetap ada yang namanya people. Jadi yang maintain, yang ini siapa gitu. Terus ada lagi iya, udah bagus nih teknologi kita gitu kan. Nah, people-nya gimana gitu, SDM-nya gimana, siap nggak? Nah, itu perlu tantangannya. Jadi menurut saya semua stakeholder sih, bukan hanya pemerintah, kita di komunitas, di ekspert, di profesional, di swasta ya, semua harus eh, mempercepat itu ya. Nah, terus ada lagi tadi proses. Nah, ini yang paling banyak lupa ya. Semua kemampuan teknis, apa ya, people-nya udah bagus, teknologinya udah bagus. Cuman kalau prosesnya masih amburadul gitu kan dari atas ke bawahnya, birokrasinya itu iya, ya sama aja bohong gitu. Karena hacker tadi hanya butuh satu dua kesalahan ya, entah itu di people-nya, di prosesnya atau di teknologinya untuk melakukan aktivitasnya, entah itu ujungnya buruk gitu kan. Motivasinya kan banyak-banyak kan, ada yang finansial lah dan sebagainya. Jadi nggak selalu motivasi hacker itu baik tadi kan ujungnya. Nah, gitu sih. iya. Jadi menurut saya sih semuanya nggak bisa satu dua stakeholder aja. Jadi kayak kita Oke. nih, Pak, kita kan ini kan kita bikin podcast gini kan salah satu untuk mempercepat proses itu tuh. Iya, betul, Gimana betul. masyarakat seluas-luasnya tahu nih domain ini sebenarnya penting. Nah, kebanyakan nggak ada penting. Contohnya apa? Misalnya kita lihat di level pendidikan misalnya di kurikulum itu keamanan itu masih belum jadi apa ya domain yang setara penting dengan yang lainnya misalnya di apa ya di informatika misalnya. Nah itu misalnya kita ngomongin bahasa apa belajar pemrograman tuh banyak tuh tapi keamanannya tuh paling berapa satu SKS doang gitu kan. Padahal keamanan ini lengket di semua teknologi. Kita ngomongin apa? Pemrograman web itu ada lagi dia ada nempel namanya keamanan pemrograman web. Ngomong apa lagi pemrograman aplikasi HP itu ada lagi domainnya. Apa namanya bagaimana keamanan pemrograman aplikasi HP IoT ada lagi IoT security apalagi sekarang blockchain harus ada blockchain security. Nah itu menariknya. Iya, Jadi oke. harusnya di banyak level kita bisa ini sih bisa apa Oke, namanya mengambil andil gitu. betul. Nah, tadi bicara Hmm. tentang SDM itu memang benar. Kita
masyarakat juga masih bingung, begitu bingungnya itu kenapa? Hmm. Oke, kita butuh SDM, tapi disalurkan melalui apa? Apakah university, Hmm. apakah ada lembaga-lembaga, apakah hanya Oke. lembaga kursus atau Hmm. gimana gitu gitu ya. Nah, gimana kira-kira Oke. Mas Yogi kita tepatnya? Oke, saya ini minat nih untuk ambil bagian di cyber security. Nah, saya perginya kemana gitu? Oke, siap. Ini menarik juga. Sebenarnya udah bisa kita lihat ya. Misalnya dari level university, udah ada beberapa kampus yang kampus dan politeknik yang membuat program khusus cybersecurity. Salah satunya di Poltek SSN ya. Nah, itu yang dari Badan Cyber Sandi Negara. Jadi itu Ya, ada dari pemerintah ya. full ya itu dari pemerintah. Dari swasta juga ada sih saya lihat program-program cyber security ya. Memang jurusannya itu cyber security yang berkaitan dengan keamanan. Itu udah ada. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik gitu ya, bisa di-search saja di Google kayak gitu kan. Ini yang milenial kan pasti pada paham lah ya. Ya, Pakai Google gitu kan, tinggal betul. dicari. Nah, itu udah beberapa karena tadi itu sebenarnya ke-trigger juga tuh. Ke-trigger misalnya tadi dari dunia pendidikan gitu kan. Udah berproses tadi. Udah ada ya ininya, udah ada jurusan yang khusus itu. Terus misalnya di level pembelajaran ini kemana nih selain yang akademik, yang non akademiknya gimana? Itu juga udah banyak, Pak. Para profesional sekarang jadinya melihat ada kebutuhan itu kan. Jadi yang awalnya profesional bukan cuma apa namanya, yang ngapain sih ngurusin ini the next ini nanti malah ini jadi saingan gua nih pada yang jago-jagonya muncul kan. Sebenarnya udah banyak profesional sekarang yang turun tuh cybersecurity instructor ya, bikin pelatihan, training. Nah, kita bisa cari cari aja dengan kata kunci semacam apa pelatihan cybersecurity di Indonesia itu udah banyak banget. Mulai dari yang gratis, murah sampai yang mahal itu ada semua. Jadi Oke, salah udah ada satunya di semua sekolah sih. hacker ya. Ya, satu hacker. Itu cuma salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu Saya ya. banyak juga Iya, tuh betul. ada di saya ya benar, banyak sih. Oke, Jadi oke. Nah, jangan takut. tadi kan Mas Yogi ngomong tentang blockchain gitu ya. Nanti untuk satu saat kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol santai sambil ngopi, kita ngobrol ini ya, Mas ya. Blockchain ini Blockchain dari mungkin sisi bukan expertise saya nih. Mungkin yang lebih tepatnya Oke, yang ini deh oke. yang lain. Oke, yang lain ya. Oke. Mantap nih. Hmm. Jadi kita udah punya bayangan, teman-teman yang nonton video ini juga obrolan ini juga bisa punya bayangan, teman-teman ternyata ya tadi kita udah tahu triggernya, udah tahu ke depan gimana, terus udah tahu dari posisinya kita gimana gini, tentang data, tentang hal-hal yang lain gitu ya. Nah, udah jelas juga tentang cyber security tadi dari Mas Yogi. Ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, tapi ini yang saya lihat ini di kolom pertanyaan itu tentang Jorka ya. Oh, ini oke. Wah, Oke. Nah, ini tentang nyebut Jorka nama nih. nih. Iya nyebut nama nih gitu ya. Tadi di Ntar awal-awal teman-teman datang nih. kita udah ngomongin tentang ini gitu ya. Tapi secara spesifik mungkin sebelum kita close, boleh dilihat dari sisi positif negatifnya nggak tentang kondisi Jorka yang terakhir ini, Mas Yogi? Oke. Positifnya dulu ya. Apa negatifnya dulu? Boleh, Negatifnya ya itu benefitnya ya. dulu boleh. Ya oke. Ya silakan. Ya negatifnya tentunya itu yang diperjualbelikan ya data kita ya. Walaupun kevalidannya tentu butuh apa namanya cerita sendiri. Ada yang namanya forensik ya. Kalau memang mau diuji itu beneran valid nggak sih data yang diperjualbelikan, beneran semua data dan sebagainya. Itu menurut saya bukan itu poinnya, valid atau enggak ya. Yang menurut saya kenapa? Itu kan pertanyaan besar, why-nya kan. Bisa data Ya, semasif itu diperjualbelikan dan yang notabene data pribadi yang secara global itu bukan yang di luar Indonesia itu dianggap penting, bahkan bisa lebih penting dari emas itu data ya. pribadi Dan itu gitu. jumlahnya masif Nah, sekali gitu ya. masif sekali gitu. Karena apa? Impact-nya bisa kemana-mana, melebar. Misalnya situ ada data apa? Ada NIK, ada nomor telepon. Itu sekarang ada namanya kan mungkin Pak ini di akademi ada big data gitu kan. Nah, Iya, bayangkan big yang data. beli itu ngumpulin, ngepul datanya. Oke, itu data satuan. Apa sih pentingnya? Cuma data NIK ini. Nah, kalau dia gabungin dari dapat satu line gitu kan, garis merah Ya. yang benar gitu. Nah, itu bahaya. Ada yang buatin sistemnya atau sistem database-nya sedemikian rupa gitu, itu bisa jadi apa ya?
suatu basis data yang berbahaya gitu. Misalnya kayak mau nyari bisa bisa difilter kan nanti berapa aja orang di Indonesia misalnya yang spesifik tertentu gitu. Nah itu bisa di kemana-mana gitu. Bahkan bisa Ya, menjaga keutuhan negara ya. Kalau itu dimanfaatkan sekelas state sponsored attacker misalnya. Nah itu sih kalau negatifnya ya negatifnya. Cuman yang menarik sebenarnya ada positifnya ya. Ya positifnya tentu ini jadi apa ya mungkin bom waktu yang sudah seharusnya meledak gitu ya. Sebenarnya ya, kita mungkin di level masyarakat awam mungkin ya nggak terlalu ini ya karena tadi itu belum nyampe atau ini kampanye masih kurang dan sebagainya. Cuman di level-level yang datanya ini udah dirugikan gitu kan. Apa namanya? Sebenarnya udah banyak yang kesel juga gitu. Ya kita tahu lah ya statement ya, pemerintah misalnya kan bertolak belakang dengan apa sih yang di lapangan ya. Ya kita disuruh apa jaga data masing-masing tapi data kita tetap masih di ini gitu kan. ya, Di ya gitulah transaksinya dan tapi nggak dijaga dengan benar. Nah ini bisa dibilang ya tamparan juga. Jadi bisa momentum ya kalau menurut saya momentum. Karena saya lihat sendiri memang momentum kalau di pemerintahan ya karena saya di pemerintahan itu benar-benar bergerak ini sekarang misalnya kayak sistem pemerintahan itu ada yang namanya sekarang SPBE ya, sistem pemerintahan basis elektronik itu benar-benar di situ ada domain keamanan yang ketat. Jadi sekarang semua apa lembaga pemerintahan itu lagi berproses gimana merevitalisasi ya manajemen keamanan. Jadi pembuatan aplikasi sekarang nggak boleh sembarangan gitu. Kalau yang ya, sudah-sudah kan kita lihat kan ya banyak kayak kasus ya aplikasi katanya aman dan sebagainya, cuman ujung-ujungnya bocor gitu. Nah jadi ya, apa namanya bisa jadi momentum sih. Di kita juga sih sebenarnya ini peluang ya di dunia profesional. Misal teman-teman nih mungkin ada yang baru mau kuliah atau baru menentukan karir itu wah itu silakan dilihat sendiri salah satu platformnya mungkin yang bisa bukan di LinkedIn ya cari aja kata kunci di cyber LinkedIn. security LinkedIn cyber security itu banyak banget yang butuh banyak banget karena tadi itu Ya, triknya mereka mereka butuh gitu kan misalnya di level apa semua level sih pemerintahan swasta betul, em, betul, iya karena ya itu tadi pada ketakutan kan karena hacker ini kan kemampuan hacking ini tadi bisa siapa aja betul, yang betul. yang punya gitu kan yang mau belajar gitu gitu sih Betul, betul. gitu Jadi sih itu Pak. gini ini positifnya kita ambil momentum begitu ya. Memang kita yang di Mm-mm. orang awam ini memang kaget, shock begitu ya. Tapi dari Mm-mm. sini betul bisa Mm-mm. kita ambil momentum. Dan tadi betul Iya. juga gap antara permintaan dan pasokan memang kalau kita bahasakan seperti itu memang sangat jauh gapnya gitu ya. Mm. Nah, ini juga untuk Mm-mm. teman-teman mungkin bisa menjadi pemikiran nih profesi ke depan apakah bisa jadi side job atau main Iya. job gitu ya untuk berkarya di cyber security. Oke, Mas Mm-mm. Yogi, kita sudah waktunya sudah untuk sudahi obrolan kita malam ini karena ini malam Minggu weekend. Mas Yogi juga Oh akan iya. banyak kegiatan yang lain gitu ya. Untuk next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya tentang Mas ya seputar Oke. cyber security. Ini sepertinya menarik sekali untuk kita obrolin dan teman-teman juga butuh Mm. banyak wawasan gitu ya tentang cyber security. Mungkin closing Mm. statement dari Mas Yogi tentang cyber security? Oke. Mungkin karena tadi sebenarnya temanya hacker ya. Jadi Iya, mungkin closing statementnya gini sih. Hacker ini sebenarnya ya tadi kalau mau di apa untuk kita ya pemahamannya hacker itu bukan hanya konotasi negatif sebenarnya bahkan jauh sekarang hacker itu malah dibutuhkan ya. Hacker yang seorang hacker yang mempunyai kemampuan hacking untuk apa tadi? Untuk yang menangkal tadi yang menggunakan kemampuan hacking untuk merugikan ya. Baik, iya, jadi itu dibutuhkan di semua sektor. Jadi teman-teman kalau yang mau apa ya berkarir gitu itu sangat terbuka sekali dan itu menantang ya, challenging dan menarik keren juga keren siapa itu mau kerja sebutnya hacker kan tapi betul, dia profesional gitu kan nggak dikejar-kejar polisi nih kan keren sekarang ya. betul. Ada istilahnya sekarang ethical hacker. Nah, untuk bedain sekarang dikasih embel-embel tuh ethical hacker gitu kan. Nah, mungkin terus juga closing statementnya satu lagi eh, ya apa ya? Karena kita sekarang dipaksa ya perubahan teknologi yang cepat, kita nggak bisa lagi cuma hanya sebagai pengguna parsial ya. Apa namanya ya mau nggak mau kita harus melek juga sebagai pengguna ya bukan jadi mau nggak mau kita juga harus jadi hacker juga nih. Hacker apa minimal
kita tahu nih kan apa yang kita gunakan, data kita ya update lah gitu kan, informasi terbaru tentang apa sih undang-undang yang terbaru. Nah, apa sih peran kita gitu ya. Nah, itu sebenarnya jadilah hacker untuk minimal ya perangkat sendiri gitu ya. Janganlah nggak aware gitu. Itu sih. Itu bisa membantu percepatan ininya. Jadi awareness-nya disebarkan dari satu ke yang lain gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih closing statement-nya Hmm. Mas Yogi. Ya. Ini malam Hmm. ini sangat berarti. Untuk next time mudah-mudahan kita masih punya waktu bisa ngobrol-ngobrol tentang cyber security. Poinnya kita Iya. sudah dapat. Minimal kita bisa menjadi hacker untuk data kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Iya. Oke, terima kasih Mas Yogi. Malam, Ya, sampai ketemu sama-sama. lagi. Ya, malam, Pak. Oke guys, see you. Izin live ya, Pak ya? Mari. Ya. Oke. Oke, teman-teman semua, ketemu lagi di obrolan santai berikutnya. Terima kasih yang sudah bergabung. See you.